Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Kuota Ayunin dengan NIM 1704111100021 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan SEO (Search Engine Optimization) untuk meningkatkan penjualan produk. Permasalahan yang saya akan bahas di sini yaitu bagaimana cara agar website berada pada posisi teratas di hasil pencarian sehingga akan mendatangkan pengunjung yang banyak dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih jauh, saya akan terlebih dahulu menjelaskan perkembangan teknologi saat ini, khususnya internet, itu semakin pesat. Dengan mudahnya masyarakat mengakses internet dan setiap orang dapat mencari informasi yang mereka butuhkan melalui website. Website yang ada saat ini sudah sangat banyak dan akan terus bertambah. Untuk memudahkan mencari website, diperlukanlah sebuah mesin pencari atau search engine, yaitu salah satunya adalah Google. Saat ini website sudah banyak diterapkan untuk media promosi dari suatu produk, karena selain efektif, biayanya lebih murah dan jangkauannya dapat merambah ke seluruh dunia. Walaupun tidak semua website dapat memperoleh posisi teratas pada hasil pencarian, bahkan bisa dikatakan sangat sulit ditemukan oleh search engine karena sangat banyaknya website yang ada pada saat ini, sehingga akan berdampak pada jumlah pengunjung websitenya. Apabila website tersebut tidak memperoleh posisi yang baik atau bahkan sulit ditemukan, maka jumlah pengunjungnya menjadi sedikit sehingga promosi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Tapi jika mendapat posisi yang sangat baik, jumlah pengunjungnya juga akan sangat banyak sehingga promosi yang dilakukan berhasil dan diharapkan angka penjualannya pun juga terus meningkat. Agar website tersebut lebih mudah ditemukan oleh search engine, maka perlu diterapkan teknik SEO (Search Engine Optimization). Maka dapat disimpulkan dengan permasalahan ini, yaitu bagaimana cara agar website berada pada posisi teratas di hasil pencarian sehingga akan mendatangkan pengunjung yang banyak dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Sebelumnya kita akan bahas internet. Sebelum kita bahas search engine optimization, kita bahas internet sedikit terlebih dahulu, yaitu internet ini kepanjangan dari interconnection networking, adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna atau user di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet, dan rangkaian ini dinamakan internet working, yaitu antar jaringan, internet working. Lalu marketing menurut Blight pada tahun 2005, marketing merupakan istilah yang diberikan pada semua aktivitas yang terjadi antara individu atau perusahaan dan pelanggan. Konsep mendasar dari sebuah pasar. Marketing adalah sebuah konsep mendasar dari sebuah pasar, di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Terdapat dua istilah lain dari pemasaran yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama, ini menurut UK Carter Institute of Marketing, yaitu pemasaran merupakan proses manajemen yang mengidentifikasi, mengantisipasi, serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan menguntungkan. Yang kedua, ini menurut American Marketing Association, yaitu pemasaran merupakan proses perencanaan dan konsep pelaksanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan atas barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhan individu atau organisasi. Selanjutnya kita bahas internet marketing. Internet marketing juga dikenal sebagai digital marketing, web marketing, online marketing, atau e-marketing.
Setiap kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi internet adalah internet marketing, termasuk aktivitas online seperti email dan jaring sosial. Terdapat 3 prinsip dasar internet marketing, yaitu imediasi, yang kedua personalization, yang ketiga relevance. Yang pertama imediasi, yaitu perubahan yang cepat dan up to date dalam waktu per menit termasuk menanggapi secara online. Yang kedua personalization, ini pelanggan harus dapat ditanggapi dan dilayani secara personal. Jadi pelanggan ini tidak bisa ditangani dengan cara yang sama. Yang ketiga itu relevance. Komunikasi online harus dibuat menarik dan mengetahui bagaimana cara agar pelanggan merasa dilayani seolah-olah disambut kedatangan mereka di pintu, sehingga membuat pelanggan merasa nyaman. Jadi harus membuat pelanggan ini nyaman dengan situs internet marketing ini. Pembahasan selanjutnya yaitu search engine. Search engine atau mesin pencari merupakan salah satu program komputer yang dirancang untuk menemukan atau mencari file-file yang disimpan dalam komputer. Mesin pencari memungkinkan kita untuk menemukan file yang sesuai dengan kriteria yang spesifik yang mengandung kata kunci atau keyword yang kita inginkan. Sedangkan web search engine atau mesin pencari web merupakan mesin pencari yang dirancang untuk mencari informasi di www atau World Wide Web dan server FTP, File Transfer Protocol. Hasil pencarian pada mesin pencari web biasanya disajikan dalam bentuk daftar yang biasanya disebut SERP, Search Engine Result Page. Informasi yang didapat dari hasil pencarian tersebut bisa berupa halaman web, gambar, dan jenis informasi lainnya. Nah, kita masuk ke penjelasan Search Engine Optimization, yaitu atau SEO. Menurut terdapat pengertian dari beberapa tokoh. Di sini menurut Ledford pada tahun 2009, SEO adalah teknik pencarian yang menggunakan kata kunci atau frase yang mengandung indikator yang terkandung dalam halaman-halaman web. Informasi tersebut yang akan diindeks oleh mesin pencari. Tujuan dari SEO adalah agar web atau blog selalu berada di halaman terdepan dan teratas dari suatu search engine, sehingga selalu berada di posisi teratas. Maka besar kemungkinan web atau blog sering dikunjungi. Secara garis besar, teknik yang digunakan dalam penerapan metode SEO ada dua, yaitu yang pertama SEO on page dan yang kedua SEO off page. SEO on page atau merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi pada internal website. Aktivitas on page ini menyangkut rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website. Di sini ada bagian SEO on page. Pada bagian ini yang perlu kita perhatikan yaitu ada keyword, ada meta tag, ada struktur URL-nya, ada navigasi, ada tag heading-nya, ada font effect, alt tag, anchor text, dan konten atau isi yang menarik. Nah, ini yang harus kita perhatikan dari SEO on page-nya. Karena ini bagian internal website. Selanjutnya yaitu SEO off page. SEO off page merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan di luar halaman website tersebut. Metode optimasi off page sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website lain ke website yang dimaksud. Sebuah backlink dapat diibaratkan sebuah rekomendasi. Semakin banyak merekomendasikan sebuah website, maka akan semakin besar pula website tersebut dalam mendapatkan perhatian dari mesin pencari. Mungkin kita pernah melihat sebuah website. Nah, di dalam website tersebut terdapat sebuah link website lainnya. Nah, di situ ketika kita mengklik link tersebut, kita akan dialihkan ke web lainnya. Nah, itulah backlink. Berikut bagian dari SEO on page, SEO off page. Dari perancangannya kita ada forum internet, blog walking, layanan ping,
sosial bookmarking, layanan iklan baris, daftar website di search engine, memanfaatkan social networking. Nah, itu dari bagian tersebut bisa dijelaskan untuk SEO of page ini kita membuat sebuah web di mana web tersebut terdapat sebuah link yang dimana link tersebut mengarahkan kita kepada web yang lainnya. Nah, ini adalah flowchart optimasi SEO. Flowchart yang pertama, dimana kita akan input keyword yang mesin pencari. Nanti ketika kita menginputkan, mendapatkan hasilnya. Ketika hasilnya ada, maka proses selesai. Ketika hasilnya tidak ada, maka masuk ke proses optimasi. Ketika optimasi, di sini ada proses optimasi di sini. Ketika masuk ke optimasi ini masuk pada proses ya, maka akan diproses optimasi on page dan off page-nya. Maka langkah selanjutnya akan mengulang ke input keyword. Ketika optimasinya tidak, maka optimasi tidak ada, maka proses selesai. Nah, di sini kita akan menguji sebuah situs web. Menganalisa langsung sebuah situs yang beralamat sikaki.co.id. Nah, kita menggunakan di sini pada paper ini pengujiannya melalui website sikaki.co.id yang merupakan sebuah toko online yang menjual sepatu batik. Analisa tersebut digunakan untuk melihat apakah situs tersebut sudah menerapkan kaidah SEO dengan benar atau belum, dan jika ada yang kurang maka penulis akan mencoba untuk memperbaikinya. Yang pertama, kita menggunakan meta. Yang pertama, pada paper ini menggunakan meta checker untuk menganalisis relevansi kata kunci dengan isi halaman. Nah, ini proses. Nah, ini hasilnya. Di sini titlenya yaitu sikaki sepatu batik float shoes wedge khas oleh-oleh Jogja, handmade, unik, mutu, kualitas jamin. Nah, di sini ada SEO kontennya yaitu titelnya, ada deskripsinya, ada keywordnya. Nah, keyword ini sikaki sepatu batik Jogja good. Dan di sini ada SEO linksnya, URL rewrite underscores in the URL-nya sama in page links-nya. Di sini hasilnya external links-nya no follow. Hasilnya adalah 0%. External links-nya 0%, internal links-nya hasilnya 100%. Yang ketiga, kita mengujinya dengan page speed insight untuk analisa kecepatan loading sebuah halaman website. Nah, di sini bisa kita lihat kecepatan website ini yaitu 82 dari 100. Kecepatannya 82% dari 100%. Yang keempat, pengujian kata kunci sepatu batik oleh Google. Bisa, langsung keluar mesin pencarinya pada pencarian pertama, langsung keluar. Yang kelima, pengujian kata kunci sepatu batik oleh Bing. Dan ini hasilnya. Pada pengujian ini dapat kita simpulkan hasil pengujiannya yaitu berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode SEO sudah meningkatkan kualitas website. Berikut indikator-indikator yang sudah mengalami kenaikan.
Yang pertama, skor yang didapat dari analisa menggunakan metachecker.net dapat skor 64% dari 100. Lalu saat menguji kecepatan dari website juga sudah mengalami peningkatan menjadi 82 dari 100%. Yang ketiga, pengujian pada indeks Google juga mengalami peningkatan dari 3 kali percobaan menampilkan minimal 2 link. Yang keempat, sedangkan pada pengujian pada indeks Bing juga mengalami peningkatan dari 3 kali percobaan menampilkan 1-2 link yang menuju website. Jadi bisa pada proses dan penjelasan di paper ini dapat kita pahami, yaitu SEO (Search Engine Optimization) dapat diartikan sebagai sebuah teknik dan proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah kunjungan ke sebuah website dengan memanfaatkan algoritma mesin pencari yang seperti Google atau Bing dan lainnya. Mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sepatu batik kaki